Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi tentang implementasi kebijakan dan pengendalian kebijakan. Sebelum itu, izin kami perkenalkan diri. Nama saya Ahmad sebagai moderator dan pemateri. Saya Fasalina sebagai pemateri. Saya Jessica Sima sebagai pemateri. Saya Nonjura sebagai pemateri. Saya Ketua sebagai pemateri. Baik, langsung saja materi pertama, implementasi pabrik yang disampaikan oleh baik, di sini kami dari kelompok 9 ini mengisahkan terkait dengan implementasi dan juga evaluasi kebijakan. Kita masuk ke dalam poin pertama, yaitu implementasi kebijakan. Perlu diketahui bahwa implementasi kebijakan itu adalah bagaimana cara untuk mencapai tujuan dari kebijakan itu sendiri. Sebuah kebijakan itu mempunyai tujuan untuk mengatur, mengelola, dan memecahkan masalah tertentu untuk kepentingan pabrik. Suatu kebijakan itu bukan hanya berbicara tentang bagaimana memformulasikan, tetapi juga berkaitan dengan implementasi sebaik apapun kebijakan yang dibuat atau diformulasikan tidak berguna apabila tidak diimplementasikan dengan baik. Selanjutnya kita masuk dalam pada implementasi. 20% keberhasilan dari suatu kebijakan itu ditentukan dengan perencanaan. Kemudian 60% itu ditentukan bagaimana mengimplementasikannya, dan sisanya itu ditentukan 20% itu bagaimana mengendalikan kebijakan tersebut. Model implementasi di sini ada 9. Kelompok kami ingin membahas satu kebijakan, yaitu model implementasi F1. Model implementasi F1 itu menjelaskan bahwa ada 4 variabel dalam menentukan implementasi kebijakan, yaitu yang pertama komunikasi, yang kedua sumber daya, yang ketiga disposisi, dan yang terakhir struktur birokrasi. Selanjutnya kita masuk pada agenda pertama. Salah satu model implementasi yang sering dianjurkan adalah Richard Madelin, yaitu matriks ambiguitas konflik yang dikembangkan oleh Madelin pada tahun 1995. Nah, implementasi secara umum sendiri adalah proses penerapan atau pelaksanaan suatu rencana, ide, strategi atau kebijakan dalam tindakan konkret untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, ada 4 faktor implementasi yang agenda kedua adalah ketepatan implementasi. Yang pertama itu adalah tepat muatan sesuai dengan isu atau agenda kebijakan. Artinya kebijakan harus relevan dengan masalah atau agenda yang ingin diselesaikan. Yang kedua itu adalah tepat pelaksana atau sesuai mandat agenda pelaksanaan kebijakan. Yang dimana artinya pelaksanaan kebijakan harus sesuai dengan pihak yang diberi wewenang untuk melaksanakan kebijakan. Yang ketiga itu adalah tepat target. Kebijakan harus menyasar target yang tepat. Kesiapan targetnya, apakah targetnya siap menerima atau menjalankan kebijakan. Yang keempat itu adalah tepat di lingkungan atau konteks, di mana endogen dan eksogen. Lingkungan internal dan eksternal harus sesuai dengan kebijakan yang diterapkan. Dan yang terakhir itu adalah tepat proses. Di dalam tepat proses ini ada dibagi menjadi 3, yaitu policy acceptance, yaitu penerimaan kebijakan oleh publik dan pelaksana. Yang kedua itu adalah policy adoption, yaitu pengadopsian kebijakan oleh publik dan pelaksana. Dan yang terakhir itu adalah strategi readiness, yaitu kesiapan strategi dari publik dan pelaksanaan untuk menerima dan mengadopsi kebijakan. Lalu ada dukungan. Yang pertama itu adalah dukungan politik, yaitu keputusan resmi dan alokasi anggaran. Yang kedua itu adalah dukungan strategi, di mana penyediaan perangkat, implementasi, metode, dan instrumen yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Lalu yang terakhir itu adalah dukungan teknis. Lalu kita masuk pada model. Model ini ada 4, yaitu administratif, politik, eksperimental, dan simbolik. Nah, administratif ini adalah proses kebijakan yang diatur dan dijalankan sesuai dengan prosedur resmi. Lalu yang kedua itu adalah politik, yaitu kebijakan yang didorong oleh pertimbangan politik. Lalu eksperimental, yaitu kebijakan yang diterapkan dengan pendekatan percobaan atau uji coba. Lalu yang terakhir adalah simbolik, yang dimana kebijakan yang lebih bersifat simbolik untuk menunjukkan komitmen atau respon terhadap dampak langsung yang besar. Lalu kita masuk pada implementasi sebagai praktik secara umum. Kita
Jadi bisa dilihat gambar yang ada di sini. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah yang harus diintervensi. Langkah pertama dalam implementasi kebijakan adalah mengidentifikasi masalah yang harus diintervensi. Ini melibatkan pengenalan isu-isu yang membutuhkan perhatian dan tindakan dari pemerintah atau pembuat kebijakan sendiri. Lalu selanjutnya itu adalah menegaskan tujuan intervensi dan batas-batasnya. Ini mencakup penentuan hasil yang diinginkan dan pembatasan ruang lingkup tindakan kebijakan agar tetap fokus dan efektif. Lalu yang terakhir adalah kebijakan publik, yaitu di mana tahap terakhir penerimaan kebijakan publik yang sesuai dengan masalah yang diidentifikasi dan tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan ini diimplementasikan dalam bentuk tindakan konkret oleh pihak pemerintah. Baik, materi selanjutnya tentang modelan kebijakan akan disampaikan langsung oleh dari. Baik, yang dari kebijakan ada 3 dimensi, yaitu monitoring evaluasi yang digabungkan menjadi pengganjaran. Yang kedua itu ada model pemahaman. Di dalam model pemahaman ini ada perencanaan, pelaksanaan, dan hasil. Di dalam pelaksanaan ada pengawasan, evaluasi yang menjadi pengganjaran. Yang dimana di dalam hitungan ini adalah pengendalian kebijakan. Untuk itu tujuan monitoring. Tujuan monitoring adalah menghindari terjadinya penyimpangan, memastikan proses implementasi sesuai model implementasi yang sesuai, memastikan implementasi kebijakan menuju arah kinerja kebijakan. Yang kedua itu ada agenda penting monitoring. Itu model monitoring dibagi menjadi 3: model survei ke lapangan, model penguatan ahli melalui model. Itu ada model dari pengawasan di balik meja. Ketiga itu kebijakan dasar dalam monitoring, memahami proyek kebijakan, memahami pelaksanaan software. Yang ketiga itu ada pelaksanaan, memahami metode penelitian dan metode sastra. Nanti dalam 4 catatan melakukan monitoring itu ada proses monitoring tidak diperkenalkan mengganggu proses implementasi. Yang kedua itu pemonitor tidak diperkenalkan melakukan intervensi. Yang ketiga itu pemonitor tidak dibolehkan melakukan inventaris. Yang keempat itu pemonitor tidak dibolehkan mengambil anggota dari laksana. Yang terakhir itu agenda kelanjutan dalam monitoring dalam pengawasan yang sulit terbuka. Ada yang pertama itu memastikan kebijakan selesai dirumuskan dan sudah selesai disosialisasikan. Yang kedua, memastikan publik mengetahui dan mengerti kebijakan. Yang ketiga, memastikan pelaksanaan dapat dan siap. Yang keempat, memastikan monitornya mengerti monitoring yang baik. Ya, itu ada evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan bahwa kebijakan fokus kepada pemahaman bahwa setiap kebijakan publik tidak bisa dilakukan begitu saja. Kebijakan harus diawasi, itu salah satu mekanisme pengawasan tersebut sebagai evaluasi kebijakan. Yang kedua yaitu ada alasan pokok adanya evaluasi. Ada 2 alasan pokok mengapa ini harus dipegang, yaitu menghindari kebiasaan buruk administrasi publik Indonesia, yaitu contohnya seperti ganti pejabat harus ganti peraturan. Yang kedua yaitu ada setiap kebijakan tidak dapat diganti dengan serta-merta karena keinginan atau selera dari pejabat yang pada saat itu memegang kewenangan publik. Yang ketiga itu ada tujuan evaluasi. Tujuan dari evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalakan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Dan terakhir ada ciri dari evaluasi. Ciri dari evaluasi kebijakan adalah yang pertama itu tujuannya menentukan hal-hal yang strategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan. Yang kedua, ada evaluator mampu mengambil jarak dari membuat kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan terakhir kebijakan. Yang ketiga, ada prosedur dapat dipertanggungjawabkan secara metodologi. Yang keempat, dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian. Yang kelima, mencakup rumusan implementasi lingkungan dan kinerja dan kebijakan. Baik, selanjutnya itu ada model-model evaluasi di mana modelnya mempunyai 8. Pertama, model evaluasi daun. Yang kedua, model evaluasi Webster dan Stewart. Yang ketiga, model house. Yang keempat, model Anderson. Yang kelima, model di bawah.
Model Bingham dan Webinger, 7 model Howlett dan Harris. Di sini kami mengambil model Howlett dan Harris, di mana model ini terdapat 4 kepentingan utama evaluasi, yang kedua administratif, yang ketiga evaluasi judisial, yang keempat evaluasi politik. Selanjutnya ruang lingkup evaluasi. Dalam dimensi evaluasi terdapat 4 komponen penting dalam mengevaluasi. Yang pertama ada rumusan, yang kedua ada implementasi, yang ketiga ada dukungan, yang keempat ada kinerja. Dari 8 tersebut hanya kinerja yang dievaluasi ketika menjalankan kebijakan. Sedangkan rumusan, implementasi, dan hitungan dievaluasi ketika setelah dilakukan pengerjaan kebijakannya. Selanjutnya ada evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan ini adalah bagaimana cara kebijakan tersebut dievaluasi setelah dilaksanakan, apakah formulasinya sesuai atau tidak, dan melihat apakah pemecahan masalahnya, apakah permasalahan prosedurnya, dan penggunaan SDM seperti sumber daya waktu, dana manusia, dan lingkungan strategisnya. Yang kedua, selanjutnya ada evaluasi implementasi. Evaluasi implementasi ini kita melihat apakah kesesuaian antara rancangan dan implementasi, yaitu melihat kesesuaian antara dengan metode implementasi, kesesuaian antara tujuan evaluasi dengan kesesuaian dengan kompetensi, dan kesesuaian antara sumber daya yang ada, kesesuaian dengan lingkungan yang ada. Evaluasi yang menghasilkan implementasi kebijakan, apakah sesuai atau tidak. Yang ketiga ada evaluasi kinerja. Di sini kita melihat ada organisasi apakah sesuai dengan kecukupannya, kesiapannya, dan kesesuaiannya. Yang kedua ada proses, yaitu ada suspensi internal, adaptasi lingkungan, yaitu inovasi dan perubahan. Yang ketiga adalah bagaimana pemimpin, bagaimana tujuannya, nilainya, dan apa keraguan atau kehadiran yang dimiliki dalam pemimpin. Yang ketiga ada sumber daya, yaitu terdapat manusia, mesin, dan uang. Yang terakhir adalah hasil, yaitu melihat apakah hasil itu sesuai dengan perencanaan, melihat apakah sesuai target atau tidak. Yang keempat, selanjutnya yaitu evaluasi kebijakan. Terdapat 8 komponen. Yang pertama ada politik, teknologi, sejarah, kebijakan, dan alam, dan sosial, demografi, dan ekonomi, serta budaya. Dari 8 ini itu dievaluasi, yang mengevaluasi kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Ini sebenarnya sama ada komponen. Jika kelompok kepentingan adalah pihak swasta, maka kelompok penekan juga pihak swasta. Selanjutnya pengganjalan, di mana maksud pengganjalan menjadi sebuah solusi final untuk mengendalikan kebijakan agar kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dengan melihat pengalaman selama ini, di mana model evaluasi kebijakan seperti sakit atau wajib tidak diikuti oleh hadiah jika berprestasi atau sanksi jika gagal. Termasuk juga evaluasi kinerja kementerian dan pemerintah daerah yang tidak berkaitan dengan insentif dan disinsentif. Akibatnya, kebijakan mengalami degradasi dari sebuah kebijakan publik menjadi himbauan. Baik, dari materi dua materi tadi dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dan pengendalian kebijakan merupakan bagian yang paling kompleks dalam berjalannya suatu kebijakan. Bagian implementasi adalah sebagai bagian yang dapat melihat kebijakan tersebut berjalan atau tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, dan bagian pengendalian adalah sebagai bagian yang memastikan bahwasanya perencanaan kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Maka bagian implementasi kebijakan dan pengendalian kebijakan adalah kunci yang penting dalam berjalannya suatu kebijakan. Baik, sekian dari presentasi kami.